ya, jadi sebenarnya sudah dipelajari, tapi Ibu hanya menambahkan saja atau mengulang. Oke, baik. Oke. Jadi ini adalah demand versus supply. Ya, jadi ini adalah demand versus survei. Jadi ketika kita berbicara want, ini di review dulu. Jadi kita berbicara want itu yang muncul, want itu adalah keinginan. Jadi yang muncul itu adalah kebutuhan dan permintaan. Tapi kita berbicara kebutuhan, yang muncul itu adalah keinginan dan permintaan. Gitu ya. Jadi demand ada permintaan. Apa hukum permintaan? Hukum permintaan adalah hukum permintaan. Yes. Makin tinggi harga barang atau jasa, maka semakin rendah permintaan. Oke. Ya. Kebutuhan itu adalah kebutuhan yang benar-benar dirasakan oleh konsumen, sedangkan need atau demand itu adalah yang sudah direalisasikan, ini sudah dipelajari. Ini adalah bunyi hukum demand ya, makin rendah harga suatu barang, maka barang tersebut akan banyak peminatnya, namanya asumsi ceteris paribus. Ceteris paribus itu apa sih? Ceteris paribus adalah titik tengah antara demand dan permintaan, Ibu. Jadi demand dan permintaan setara. Ya, titik seimbang di pasar antara demand dan supply, Ibu. Demand dan harga atau supply, ini adalah rumusnya. Q, D, X sama dengan fungsi, ini adalah permintaan dikali fungsi. Ini adalah tabel permintaan, seperti biasa, kita sudah belajar kurva. Ya, ini adalah kurvanya, sudah ya. Jadi kurva itu berbentuk elastisitas, ada elastisitas kurang dari 1, lebih dari 1, kurang dari 1, atau sama dengan 1, atau sempurna. Sudah dipelajari? Elastisitas. Belum, Ibu. Serius? Belum, Ibu. Masih kemarin itu masih kurva biasa, Ibu. Sebelum Ibu jauh melangkah. Sudah belum? Belum, Ibu. Ibu mau kasih soal nih. Belum, Ibu. Belum, Ibu. Ya Allah. Oke deh, ntar Ibu share dulu. Ibu sudah, oh iya, belum. Ibu sudah punya classroom, nanti di classroom sudah muncul semua bahan dan topik yang akan Ibu share. Hari ini Ibu share 3. Ini udah belum? Ini udah ya, kalau kelas A sudah. Kenapa kurva demand itu bergeser ke kiri, kenapa kurva bergeser ke kanan? Ini kalau kelas A udah, kalau kelas B pasti belum. Belum ya? Belum, Ibu. Berarti ini ya, mohon maaf Ibu ulang dulu. Oke. Jadi ini adalah bentuk dari, sorry Ibu nggak slideshow, ini adalah bentuk kurva dari demand. Ini adalah harga barang, ini adalah jumlah barang. Logikanya semakin tinggi harga, maka jumlah barang akan semakin tinggi harga, maka permintaan atau jumlah barang semakin sedikit. Semakin rendah, Bu. Yes, makanya kurvanya landai. Ini adalah titik ceteris paribus. Seimbang ini adalah titik ceteris paribus. Oke, jadi ini adalah fungsi. Contohnya seperti ini. Ini adalah keadaan P. Harganya 500, tapi jumlahnya 200. Seperti ini contohnya. Harganya 500, jumlahnya 200. Jadi semakin tinggi harga, jumlah barang yang diminta adalah semakin sedikit. Ya, lagi-lagi kita berbicara saat ini. Ini real banget yang terjadi saat ini ketika harga minyak itu semakin tinggi, maka nggak ada tuh yang antri-antri. Ya kan? Peminatnya pasti drop. Betul nggak? Tapi ketika harga minyak yang murah banget, kebayang nggak bagaimana ngelunjaknya permintaan di pasar? Itu adalah yang terjadi. Ini adalah kurva. Ini adalah kurva ceteris paribus. Harganya mau apapun musimnya, mau apapun keadaannya, itu artinya aman. Ini namanya titik ceteris paribus. Makanya pemerintah itu kadang bilang, masyarakat, it's okay, no problem, sekarang aman. Itu berarti pasar saat ini berada pada titik ceteris paribus. Seperti itu ya, oke. Selanjutnya,
Ini adalah kurva dari atas ke bawah, kurvanya landai. Kurvanya landai dari atas ke bawah berarti dari harga tinggi ke permintaan yang besar. Ini kurvanya landai. Kurva demand berbentuk landai. Tapi kurva demand juga ada kiri, ada ke kanan. Oke. Ya. Kurvanya mungkin dari landai, tapi juga ada kurva dari kiri ke kanan. Ini sudah di kelas A ya, mohon maaf Ibu ulangi lagi. Kurvanya itu kurvanya dari kiri ke kanan. Ini kurva ke kiri, ini kurva ke kanan. Ini ada di tengah-tengahnya. Jadi kurva ke kanan artinya apa? Kelas A. Meningkat. Permintaan semakin tinggi, Bu. Kurva ke kanan berarti permintaan semakin tinggi. Kurva ke kiri berarti permintaan semakin Turun. Bisa dicatat dulu, kenapa kurva demand bergerak dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Kalau ke kiri artinya Permintaan semakin menurun. ada penurunan permintaan, ya, disebabkan oleh kira-kira kenapa? Kenapa permintaan di pasar bisa turun? Karena Harga Karena meningkat. harga Harga barang naik. Lalu apa yang terjadi? Kenapa permintaan bisa menurun? Karena ada produk pesaing. Ya, jadi ada harga, ada produk lain, ada pendapatan yang berbeda, ya, ada barang pengganti lainnya. Bisa dicatat dulu kenapa kurva bergerak ke kiri? Karena permintaan. karena permintaan menurun. Sebaliknya, kenapa kurva bergerak ke kanan? Karena permintaan meningkat. Yang menyebabkan permintaan meningkat apa? Biasanya tren. Kalau Ibu kecepatan instruksi aja. Kenapa permintaan meningkat itu biasanya disebabkan oleh tren. Contohnya Idul Adha, nggak biasa-biasanya ada permintaan kambing yang banyak, tapi karena tren jadi kambingnya banyak, sapinya banyak. Lebaran, biasanya gulanya mungkin 10 kilo, tapi karena ada lebaran jadi gulanya meningkat. Jadi gitu ya. Jadi bisa dibedakan kurva demand itu, Ibu ulangi lagi, kurva demand itu landai sesuai dengan harga pasar, sesuai dengan hukum pasar, tapi kurva juga bisa bergerak dari kiri ke kanan. Oke. Sudah dicatat? Sudah. Kurva selain ke kiri, ke kanan, dan melandai, dia juga bersifat elastisitas. Kurva elastis. Oke. Yang menyebabkan kurva elastis itu bukan cuma permintaan, tapi juga ada harga. Ini ada rumusnya. Sudah belajar menghitung rumus? Oke, Belum, ini Ibu. adalah 2, 3, 4, 5. Ini ada 5 bentuk kurva. Ada elastis, ada inelastis, ada unity, elastis sempurna, dan elastis tidak sempurna. Perfect. Jadi elastis lebih dari 1, elastis kurang dari 1, elastis sama dengan 1, elastis sama dengan 0, atau elastis tidak berbatas. Ini ada cara menghitungnya. Seperti inilah bentuk kurvanya. Ini bentuk kurvanya seperti ini. Kalau Ibu ulang lagi dari awal, nanti materinya mundur dong. Kita nggak bisa move on. Nanti Ibu upload aja ya, dipelajarin ya. Kita menghitung selanjutnya ya. Oke, jadi ini adalah need and demand. Ini adalah cara menghitungnya. Oke, nanti dibaca dulu. Ini seperti biasa. Oke, nanti Ibu upload. Ntar Ibu share dulu classroom-nya. Classroom-nya sudah ada. Ibu share di chat. Oke. Itu classroom-nya ya untuk kelas A dan kelas B. Selanjutnya, sudah terlihat? Oke. Selanjutnya ini adalah demand dan supply. Ini adalah kurva demand, ini adalah supply. Supply itu adalah makin tinggi harga suatu barang, maka semakin banyak jumlah barang yang akan ditawarkan oleh penjual atau sebaliknya. Sudah tahu apa yang dimaksud dengan supply? Sudah ya? Sudah?
Supply adalah semakin tinggi harga suatu barang, maka jumlah barang yang ditawarkan itu akan banyak. Contohnya apa? Supply. Penawaran. Jadi kita tuh memberikan penawaran yang banyak karena kita tahu harga barang kita itu adalah harga barang yang mahal. Contohnya, ini sudah kan? Sudah ya? Ibu review nih, Ibu review. Supply, contohnya apa? Semakin tinggi harga suatu barang, makin banyak jumlah barang yang akan ditawarkan oleh penjual dan sebaliknya. Contohnya apa? Seperti ini. Keadaan A, harganya 500, jumlah yang ditawarkan 2000. Harganya turun, jumlah yang ditawarkannya rendah. Ini berbeda dengan demand ya. Kalau demand tadi semakin tinggi harga, maka jumlah permintaan semakin tinggi harga, jumlah permintaan semakin turun. Tapi kalau supply, harganya semakin tinggi, jumlah yang ditawarkan juga semakin tinggi. Contohnya, mobil mewah, rumah mewah. Biasanya supply ini berhubungan dengan bonus. Oke. Pernah nonton home living atau penjualan online Shopee Live? Nah, gitu ya. Itu adalah salah satu bentuk penawaran. Bapak Ibu silahkan beli panci. Nanti Bapak Ibu kan mendapatkan kompor listrik, voucher belanja, gitu dan lain-lain. Itu adalah bentuk supply. Jadi dia karena dia tahu harga barangnya itu mahal, maka dia akan menawarkan yang lebih banyak lagi supaya peminatnya tinggi. Beda sama supply yang rendah. Semakin tinggi harga, biasanya itu bentuk iklan dari media itu semakin mahal. Contohnya, misalnya kita, kenapa alasan Scarlett Whitening pakai Son Joong Ki? Nah, seperti itu ya, untuk menarik minat. Apalagi sih, Ibu nggak tahu kalau iklan. Kenapa bisa Samsung yang lipat-lipat itu pakai modelnya BTS, seperti itu. Jadi semakin harganya semakin tinggi, dia akan memberikan penawaran yang lebih banyak. Beda sama harga yang rendah. Harga yang rendah itu misalnya jepit kuku. Pernah lihat nggak ada iklan jepit kuku? Pernah lihat nggak ada iklan cotton bud? Karena harganya murah. Jadi dia tidak perlu melakukan penawaran, tidak perlu melakukan iklan, tidak perlu melakukan media, dia pasti akan tetap dicari. Beda sama barang yang mahal. Seperti itu. Paham? Apalagi barang mahal itu ada pesaingnya, itu pasti butuh ekstra penawaran untuk barang tersebut. Misalnya, Evi Arnada pingin mobil putih, rodanya 4, ya pasti mobil, ada AC-nya, nggak kehujanan, nggak kepanasan. Evi Arnada nggak pinginnya beli Avanza, tapi karena melihat bonus-bonus yang sudah ditawarkan dengan Fortuner, akhirnya memilih Fortuner. Karena kalau dihitung-hitung, ya udahlah mending Fortuner aja, nggak apple to apple banget ya. Intinya fungsinya sama. Jadi penawaran itu harus seperti itu. Kenapa kita lebih memilih ada iPhone sama Android? Sekarang udah dijejerin masing-masing, kameranya sama, fungsinya sama, kalau di review hampir sama. Jadi orang lebih memilih yang produknya sama. Itu namanya barang substitusi, barang pengganti. Jadi barang substitusi itu ya udahlah nggak apa-apa nggak pakai iPhone tapi pakai Android dengan kameranya yang sama tapi fungsinya sama. Itu namanya barang substitusi. Barang pengganti dengan fungsi yang sama, substitusi. Oke, silahkan dicatat dulu.